kalau kamu Iya, berbicara, nggak apa-apa, sekalian. hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Iya, jadi gini Miss, sebelumnya kan kasus ini udah lama kan ya. Jadi saya tuh kena tipu investasi bodong misal gitu dari Instagram itu tahun 2020 sampai 2001. Tapi sama si pelaku ini tuh udah hilang kontak dari bulan Juni 2022. Lah, kemarin awal bulan bulan Juli ini, saya kan scroll TikTok tuh. Lah, ternyata ada yang buat VT tentang korban dari pelaku ini, penipuan ini. Jadi kita kan saling sharing tuh, Miss. Nah, setelah kita cari informasi, ternyata pelaku ini anak dari salah satu pemilik yayasan sekolah Islami di kota Jawa Timur. Padahal tuh selama ini kita nggak tahu alamatnya di mana, dia tuh orang mana. Tapi berkat VT-nya Mbak ini, kita tuh seolah tuh ada jalan menuju ke sana gitu loh, Miss. Makanya saya tuh berani speak up gitu. Terus kan karena orang ini termasuk orang berpengaruh di Jawa Timur, makanya tuh saya cari backingan gitu loh, Miss. Kan kalau saya juga kan jauh gitu kan, lagi kerja di Taiwan. Siapa tahu kan di luar sana tuh masih banyak korbannya, Miss. Soalnya kan korbannya tuh rata-rata gitu kan ya, ditipu dari 3 juta sampai 30 juta, total tuh hampir 100 juta lebih. Terus? Kalau saya sendiri 24 juta, Miss. Hah? 24 juta terus? Jadi ya gimana gitu, saya tuh selama ini pendam sendirian, Miss. Teman terdekat saya pun nggak tahu gitu kan, sampai orang tua saya pun nggak tahu, takutnya ya dimaki-maki gitu kan. Bodoh banget gitu kan. Ya emang bodoh gitu kan. Terus kira-kira nih yang punya yayasan tersebut nama depannya apa? Nama depannya aja, inisialnya. Islam Y. Yayasannya Y. Di kota G, Jawa Timur. Grobogan? Bukan. Genteng? Gresik. Oh, di kota Gresik. Oke, yayasannya di kota Gresik. Oke. Terus? Sekolah Islami. Terus rumahnya itu di sebelah persis. Terus ada ibunya juga sama kakaknya, adiknya buka butik di situ. Oke, terus kita juga punya informasi gitu, Miss, dari teman-teman kuliahnya yang dulu tuh, kalau si pelaku itu dari tahun 2018 atau 2019 tuh pernah dipenjara juga gara-gara ketahuan mencuri laptop. Oke. Terus tetangganya juga, kita juga dapat info dari tetangganya kalau ya emang orang tuanya itu tuh cukup terpandang di lingkungan situ gitu, Miss. Jadinya kalau kita kan domisilinya kan ada yang mencar-mencar, Miss. Saya kan di Taiwan, ada yang di Jakarta, ada yang di Banjarmasin, terus ada lagi yang di Jombang gitu kan. Terus kita kan susah gitu loh, Miss, kesananya gimana gitu. Maksudnya itu apa sih, investasi kah atau tanam modal kah atau apa? Jadi kan istilahnya kan dia kan arsitek, Miss. Terus? Dia tuh ngakunya tuh arsitek. Terus gelarnya tuh ngakunya tuh Habib. Terus? Terus kan postingan awalnya tuh
lagi promo buat desain rumah 3 juta gitu kan. Oke nih, saya tanya-tanya, terus ditawarin nih, kamu mau nggak ikut investasi gitu kan? Per bulannya tuh untungnya tuh 1 juta sampai 2 juta gitu kan. Ya siapa sih yang nggak tertarik gitu kan, dapat uang nganggur gitu kan, 1 juta per bulan gitu kan, nggak ngapa-ngapain kok uang kaki gitu kan. Pertama tuh saya tuh itu Miss ngasih modal 3 juta gitu kan. Lama-lama tuh sama dia tuh ditawarin lagi, kamu boleh deh ini ada peluang gitu kan. Mau lagi nggak nanam lagi gitu kan, modal lagi gitu kan. Terus 10 juta gitu kan. Terus ditawarin lagi, jadi dia tuh nggak 24 juta itu nggak itu Miss, nggak apa namanya, nggak sekaligus gitu loh, bertahap. Terus baiknya gimana gitu Miss? Oke. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu mudah banget percaya? Ya pertama ngomongnya tuh manis banget Miss. Terus gelarnya tuh gelar Habib gitu kan. Terus postingannya itu kan kayak Islami juga. Terus bisanya saya kenal itu dia kayak gini Miss, arsitek ini gitu kan bagi-bagi desain gratis, cuma modal sholawat Nabi gitu. Hah? Masa kayak gitu aja bisa dapat uang? Enggak, maksudnya dapat desain rumah gratis gitu Miss. Terus? Ya terus kan saya kan tertarik gitu kan, kepo-kepoin Instagramnya dia gitu Miss. Terus ya gitulah ditawarin investasi gitu. Mayoritas sih dari 7 korban tuh kayak gitu ngakunya. Maksudnya kenapa kalian begitu mudah percaya dengan investasi kayak gitu loh? Ya yang namanya lagi bodoh ya terpaya aja Miss. Kalian bukan bodoh, kalian cari informasi. Tapi kalau masalah kayak gitu kan, padahal dulu itu ada juga orang yang aduh saya tuh bingung loh, bagaimana sih kalian kok dibilang bodoh? Itu kalian tuh nggak bodoh loh. Kalian membiarkan diri kalian dibodohin. Oke, sekarang berapa orang yang ditipu? Totalnya yang di grup ini 7 orang termasuk saya Miss. Dan total kerugian kalian berapa? 103 juta rupiah. Oke, berarti kalian butuh dekengan kan? Iya. Oke, nah kalian tak kasih nomornya pengacara ya? Yang Pak Rudi itu tah? Betul, sudah. Sudah saya juga sudah konsis ke beliau. Terus apa katanya? Terus ya itu teman-teman lagi pada konsultasi, kalau saya koordinir gitu kan sama teman-teman gitu kan ya. Terus Pak Rudi juga sih membantu gitu kan, misalnya mediasi gitu kan. Syukur sih uang itu kan bisa kembali 100% gitu. Soalnya kan kata Pak Rudi juga sudah berpengalaman membantu sama Mbak TKW yang tertipu sama pacar online-nya gitu Miss. Betul. Terus ya gitu, saya sedang menunggu balasan dari para teman-teman korban juga Miss. Terus apa jawaban dari teman-teman? Ya gitu, ada yang nggak kooperatif Miss. Paling ada 3 orang gitu kan yang yaudah saya mau patungan gitu kan. Terus ada lagi yang diem cuma nyimak, jadinya kan saya sewot Miss. Ya itulah saya anehnya orang Indonesia, maaf, sudah ditipu biasa aja. Makanya kalian saat ada orang yang berani menguak, mereka akan cuma nonton aja. Itu bunci. Iya. Saya nggak tahu kenapa. Kalau nggak laporan ya udah nggak laporan, keluar aja, di depa aja lo dari grup itu aja. Keluarin dari grup aja. Makanya saya ngomong ini bagi yang mau aja gitu kan. Kalau yang nggak mau ya udah gitu kan. Saya bukannya sombong gitu kan ya. Saya mampu bayar gitu kan. Tapi kan masalahnya kan ini masalah bersama, bukan cuma saya aja gitu. Ya udah, kalau memang mereka nggak mau ya udah deh Pak, keluar aja. Jadi kamu selesaikan secepatnya, kalian buktikan kalian bisa.
Iya, terus juga saya juga udah ngumpulin bukti-bukti Miss, misalnya kan chatting-chattingan gitu kan, terus bukti transferannya juga udah ada gitu. Mm-mm. Ya udah, langsung aja. Kalau duit mungkin bisa kembali, mungkin tidak ya, seperti kasusnya Faruk. Tapi setidaknya biar orang ini punya efek jera gitu loh. Iya, terus kan ada juga yang komentar Miss, ada yang ngasih info ke kita sekitar 2 minggu yang lalu tuh ngelihat pelaku di jalan gitu, teman SMA-nya. Terus ya kan nggak tahu kalau dia itu bermasalah sama punya kasus penipuan kayak gitu. Ya itulah Terus susah. ada lagi, terus ada yang komentar juga, ini tuh orang tuh banyak kasus penipuannya, korbannya juga banyak yang habib-habib gitu kan. Tapi ya kita kan ya namanya orang awam, apalagi kita jauh ya Miss ya. Terus bapaknya juga kan punya gelar sarjana hukum Miss, jadi kita kan rada takut kalau nggak punya backingan. Ya kan sekarang kalian punya backingan soda. Baking soda biar ngembang. Lah iya, kalian kan sudah punya backingan pusat toh. Kalian ada apa-apa Iya. sudah satset tinggal kaliannya bergabung atau enggak, itu aja sih. Karena masalah uang itu sekali lagi Miss Yuni itu selalu menanamkan nggak ada Mbak. Uang 10 juta mana 1 juta 1 bulan itu nggak ono. Nggak ada. Paham nggak sih? Iya, pahami. Saya juga kan sempat nggak percaya gitu kan. Terus setiap itu kan saya tanyakan, ini perkembangannya gimana? Ini udah menuju kesekian gitu kan. Kan Misalnya cuma tanam ngomong saya aja Mbak. Orang ngomong saya juga Iya. bisa. Coba deh tanam modal ke saya dah. Enggak, saya kembalikan, saya doakan terus. Mau nggak? Kalian yang Iya, kerja, mendingan. saya ngambil keuntungan dah. Ya mendingan saya ngasih ke anak yatim deh, doanya Lah langsung iya. dijawab. Kan iya ta. Saya itu Mbak, Iya. saya itu ya, saya sangat bersyukur sekali. Di tempat saya itu ada kotak. Kotak itu sama anak-anak diisi sendiri. Saya nggak pernah minta karena saya takutnya ntar terjadinya fitnah. Itu loh, saya dari pulang Hong Kong sampai sekarang itu di WeChat saya, di Alipay saya, itu sudah sekitar 10 juta loh Mbak. Jadi ada sewaktu-waktu, Alhamdulillah. iya ada sewaktu-waktu mendadak ada orang butuh. Mereka itu sudah menyiapkan uang untuk kebutuhan orang teman kita yang mendadak di Hong Kong sini. Jadi kenapa kalian daripada uang itu dikasihkan orang, kenapa nggak dikasihkan pada donasi yang amanah atau kasihkan yatim piatu gitu loh? Itu pasti dikembalikan sama Tuhan. Kalau ini waduh, janji manusia tuh manis-manis Mbak. Hari ini banyak sekali yang dia kena kencing manis. Iya, makanya kan saya juga di sini kan ngirit-ngirit Miss. Kalau tahu gitu mendingan saya buat saya foya-foya aja. Nah, gitu enggak kan. boleh, itu salah itu. Ya, itulah prinsipnya setan. Setelah tertipu mereka akan bilang, "Doh kan, gue kan bilang kalau buat foya-foya kan enak sama saya di neraka." Itu salah. Enggak, maksudnya saya foya-foya itu kayak buat beli baju, kayak buat beli handphone baru gitu Miss, apa buat yang lain gitu. Ya tetap Maksudnya saya nggak- disodakono, jok ngomong di foya-foya. Iya. Aduh, Markona iki salah kontak iki wisan. Ya maksudnya kalau sedekah sih saya insya Allah selalu ada Miss gitu. Berarti perlu ditambahin Mbak. Kalau masih diuji itu perlu ditambahin. Kalau kemarin ini nambahin Dek Tonggo Teparo itu 500 atau 1 juta weh, karena ketipu tambahin lagi 200 ya. Iya. Yo jok ge foya-foya, salah iku targete. Malah kena apu singgo, jok. Iya Miss. Heeh. Ini saya mau bilang takutnya yang di luar tuh masih ada korbannya ya Miss ya. Boleh bilang Silakan nggak? yang dari Gresik. Sebentar ya, karena Pak Rudi kebetulan ada update ke saya. Data kasus, siapa namamu Mbak? Nama saya Wiji dari Cilacap. Wiji Cilacap, kok belum ada laporan ya? Data kasus Ismiati. Data kasusnya Mbak Nur Kayatin, Mbak Sani, Mbak Sulipah. Sampean kok gurung ya? Karena saya belum mengirimkan ID.
Lho yo kapan nanti nangani Omar kon? Nah, pantes digoleki ra Enggak, temu. soalnya kan saya kan lagi perpanjang kontrak, Miss. ID saya lagi bawa ke majikan saya gitu kan. Saya lagi cari-cari foto ID saya gitu maksudnya. Makanya saya belum ngasih ID saya ke Pak Rudi gitu. Ya kan bisa fotokopi. Jadi teman-teman kita punya 600 anggota avokat yang bisa membantu kalian dalam segala masalah ya. Khusus untuk di Indonesia. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi kita punya avokat yang melindungi kalian dari segala ancaman. Bener kan, Dok? Tinggal kalian nggak satset-satset. Ini laporannya sudah masuk ke saya semua, Pak Rudi. Jadi siapa aja yang ditangani, yang berkasus, semuanya sudah laporan ke saya. Jadi kasus apapun termasuk penganiayaan keluarga, ada masalah apapun itu sudah langsung diupdate sama Pak Rudi ke saya. Jadi ada yang sakit, ada yang dipulangkan, semuanya sudah ada updatean itu ke saya. Lelek kamu cuman ngomong toh Pak Rudi ya jelas lah orang, Dok. Soalnya kan juga saya nunggu koordinasi dari teman-teman, Miss, tapi ternyata teman-teman nggak ada yang gerak cepat. Jadinya saya gitu ya, masa saya satu orang buat jadi tameng 6 orang kan saya nggak mau, mendingan saya maju pribadi aja ya Pak. Iya kan, mendingan pribadi loh kamu. Kalau mereka nggak mau yang tiga-tiganya itu ya udah kita secara pribadi aja. Iya, makanya kan saya juga nunggu teman-teman yang di grup itu, Miss. Makanya saya juga belum ngasih ID ke Pak Rudi gitu. Tapi ternyata saya tunggu nyampe malam ini teman-teman yang di grup nggak ada kabar gitu. Ya masa saya satu orang jadi tameng 6 orang, saya nggak mau lah. Nggak usah mau, kamu sendiri aja. Bilang sama Pak Rudi kamu maju sendiri aja. Lah kok enak men yang 6 orang itu tinggal ngewes-ngewes. Iya, makanya kan saya juga nggak mau. Lah iya, ya udah, nggak mau ya kamu sendiri aja jalan. Jadi gini ya, Miss, saya mau bilang ke teman-teman, misalnya kalau ada yang pernah ikut investasi melalui Instagram dari Habib, boleh nyebut nama nggak, Miss? Silakan, yang penting kamu bisa mempertanggungjawabkan. Insya Allah bisa. Dari nama Habib Alwi Syahab, perkiraan tahun dari tahun 2000 sampai 2021. Oke. Kurang lebih, karena setelah COVID dia menghilang sampai sekarang. Siapa tahu di luar sana masih ada korbannya, bisa menghubungi Miss Yuni biar kita sama-sama berjuang bareng-bareng. Oke, siap. Biar dia punya efek jerak gitu kan. Soalnya kalau kita sendiri, keluarganya itu cukup terpandang nih. Punya sekolah yayasan, SD, SMP, SMA. Bapaknya juga sarjana hukum. Oke. Tapi apakah itu nama asli, Dok? Nama asli, soalnya di akun banknya juga nama itu, Miss. Oh, di akun banknya juga nama itu? Oke. Ada juga teman kuliahnya kan juga sharing ke kita, teman sekolahnya, bahkan calon istri nggak jadinya juga ada yang kasih info ke kita, bahkan tetangganya juga ada. Lah kamu tertariknya karena? Ya karena gitu, bujukan. Oh, jadi kamu ngobrol sama Habib tersebut? Enggak sih, via DM Instagram, Miss. Kamu bagaimana tahu kalau itu Habib yang ngobrol sama kamu? Mungkin orang lain? Ya. Kayaknya enggak, kan dia kan ada fotonya. Ada fotonya kan belum tentu dia. Fotonya Miss Yuni juga bisa kok dipakai sindikat, belum tentu juga. Iya sih, iya, Miss. Tapi kan akun itu tuh ada centang biru. Terus pengikutnya juga centang biru. Ada suaminya satu, influencer terkenal juga di Indonesia juga ngikutin dia. Komen-komen di postingannya dia dulu sebelum sekarang. Sebentar, Dok. Habib ini kalau nggak salah, saya pernah cerita kemarin itu waktu di rumah sakit, ada orang yang nanyain tentang investasi, terus orangnya bilang kalau lihat channel saya ntar Miss Yuni dapat uang. Ya ini, Dok. Dia ikut investasi ini, Dok. Iya. Jadi kan saya pernah cerita di rumah sakit nih.
Oh, terus nanyain, Mbak ini apakah investasi beneran? Terus saya jawab, itu penipuan Bu. Saya nggak tahu nih, tapi ya ini Habib ini yang dimaksud. Dia nunjukin YouTube-nya, bener nggak? Ada YouTube-nya ya? Ada Instagramnya? Kurang tahu deh, Miss. Kalau Instagram ada dulu. Iya. Sebelum Oh iya, karena ibu itu nanyain saya ya ini Habib ini. Iya. Jadi, Oh, dia sudah gini, masuk Miss. itu. Jadi gini, misalnya cerita dulu ya, please, sebentar ya, maaf kepotong. Jadi kan tahun 2022 kan, dari tahun 2020 sampai 2002 kan dia ganti nomor 3 kali kan. Kita tuh update terus kan, ini kok ganti nomor gimana Mi, Bib gitu kan ya, ini ya saya ganti nomor ini gitu kan. Terus DM terus kan. Lah terakhir kan waktu Juni atau Juli lalu saya lupa 2022 kan terakhir lost kontak, terus dia Instagramnya tuh digembok, Miss. Digembok itu ada grendelnya enggak atau digembok biar? Iya, jadi privasi gitu loh, jadi nggak Oh, bisa privat nggak gitu. bisa, privat gitu kan ya, jadi yang orang lain pokoknya itu nggak bisa masuk gitu kan, nggak. Lah kemarin karena ada satu korban yang buat video TikTok itu kan viral meledak kan. Lah si Habib ini akun Instagramnya tiba-tiba hilang. Berarti otomatis kan berita ini udah nyampe ke telinganya kan. Iya kan. Karena dia kan tiba-tiba langsung hapus akun, seolah-olah menghilangkan jejak. Tapi Samen yakin itu dia, karena saya takutnya nih foto dia dipakai oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Insya Allah yakin, Miss. Karena alamatnya ada, tetangganya juga ada, ngasih info ke kita, terus teman kuliahnya ada. Akurat ya, bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah, iya. Terus nomor banknya, nama banknya ada. Nama dia sendiri ada, iya benar. Oke. Soalnya ya itu tadi, misalnya jauh kan, orang tua saya juga nggak tahu. Kan otomatis kalau orang tua tahu kan takutnya ya khawatir ya kan, Miss. Pikiran juga. Nah, selama ini tuh pendem sendirian gitu kan. Katanya udah viral di TikTok juga ini katanya Uni. Iya itu kemarin viral di TikTok itu. Saya juga ketemu sama Mbak korban itu gara-gara TikTok juga, Miss. Oh, oke. Makanya kita tuh bikin grup, ini mau gimana kelanjutannya gitu kan. Oke. Ya udah, berarti kan jalan satu-satunya adalah menghubungi pengacara Indonesia dong, Pak Rudi itu. Ya udah, berarti kalian gabung nanti kasih updatean ke saya ya. Iya, Miss. Siap. Oke, terima kasih ya. Jadi ini info kasih, ya. Miss. Terima kasih. Jadi teman-teman, ini adalah dari Taiwan. Beliau memberikan informasi ini karena tidak ingin ada yang tertipu lagi. Jadi intinya adalah biar tidak ada yang tertipu lagi. Karena kalau sampai ada yang tertipu lagi dan terjebak lagi, itu akan menjadikan sesuatu yang kurang baik buat kita sendiri. Jadi temanmu ini hanya mengingatkan kalian, perkara kalian percaya silahkan, nggak percaya silahkan, karena kebetulan sedang ditangani oleh pengacara saya untuk berbicara dengan pengacara saya juga. Jadi tapi masih belum berlanjut gitu loh. Jadi kita lihat aja seperti apa dan bagaimana, karena kita nggak tahu nih apakah beneran atau tipu-tipu. Dan ini lagi, aku iki kudu ngamuk ndek cacah iki yo. Aku iki ngamuk iki dosa. Orang ngamuk kira pantes. Piye to aku kok soromen ngene iki ngadepi wong akeh ngene iki. Ini lagi tiba-tiba ada yang SMS ketipu lagi. Halo? Halo, Mbak? Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, suaramu jauh sekali sayang. Udah dengar, Bu.